Halo semuanya, malam ini saya mau berikan sebuah cerita episode terbaru yang judulnya Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi. Langsung saja ke ceritanya. Meskipun saat ini ada kebingungan setelah bermalaman di rumah, bagaikan petunjuk selalu menghampiri apapun masalahnya, tetap saja aku jadi sasaran. Sedangkan mereka hanya terdiam sambil ketawa secara terbahak-bahak. Entah apa alasan sebenarnya. Mungkin terlalu dini memikirkan hal ini di pagi hari. Oh iya, berhubung hari ini aku rasa perlu ketemu sama Suci ketika lagi rindu sama sahabat masa kecilku. Setelah beberapa bulan sebelumnya, pernah ketemu sambil kenalan sama Tika. Pertemuan cukup menarik untuk dikaji supaya dia gak merasa kesepian. Pokoknya untuk kali ini melebihi 2 kali lipat. Memikirkan mengenai kegiatan dan keduanya memikirkan pertemuan sama Suci. Begitu kedua merencanakan sesuatu, mungkin saja bisa kerjasama, asalkan jangan lakukan sebelum aku perintahkan. Kerinduan sulit dihilangkan. Apalagi persahabatan dari masa-masa kita masih kecil. Dan paling utama adalah kenapa baru kedua kalinya tiba-tiba muncul kerinduan terhadap sosok perempuan cantik, rendah hati, dan mudah tersinggung ke siapapun. Apa perlu ya minta izin ke bunda? Siapa tahu kan, titip salam untuk Suci sama ibunya. Kan kesana hanya bicara doang. Setelah selesai langsung pulang ke kosan karena usaha adikku sudah selesai. Terutama tugas-tugas yang diberikan oleh dosen terlalu banyak, walau mengalami kewalahan ketika mengerjakan sampai begadang. Seharusnya aku melakukan selesaikan masalah sambil kerjakan tugas. Bukan untuk kertas folionya tersimpan di meja belajar, padahal beli di tukang fotokopi banyak loh. Buat jaga-jaga ketika ada kuis, mendadak tak perlu beli lagi. Rasanya buatku sendiri teringat ke zaman sekolah dulu. Meski akhirnya harus menerima kenyataan bahwa sekolah di Tasikmalaya sekarang sudah bagus banget dan katanya kantin sudah direnovasi. Kalau ada reuni akbar, bakal ikut deh supaya tahu perkembangan sudah sejauh mana. Bukan apa-apa selama 3 tahun aku hanya bisa berkunjung ke Jatinangor untuk bertemu sama Cuci. Rasanya sudah melekat di dalam diriku, meskipun suatu saat teman-teman seperti Firdaus bakal rindu juga sama sahabatnya. Kadang sampai sekarang komunikasi sama Firdaus cukup lancar dan pernah bertemu di masjid. Ketika sudah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sesalahkan aku lagi doa untuk minta kepada Allah semoga penyakit di dalam tubuhku. Jadi dia tahu perihal permasalahan sekarang yang lagi aku alami. Untungnya sahabatku sudah berjanji supaya jangan kasih tahu, termasuk Sari Fadilah. Hanya saja kalau misalkan tahu, apakah mata pacarku bakal menerima apa adanya. Meski pada akhirnya aku mengalami kesakitan tak apa bisa begitu. Padahal hanya memikirkan mengenai Sari doang. Kenapa bisa jatuh sakit? Mungkin terlalu capek atau bagaimana ya? Sekarang sudah pukul 7 pagi sehingga aku harus pergi ke Jatinangor. Walaupun perjalanan kali ini memakan waktu lebih lama,
dari pertemuan pertama sama sahabatku beberapa bulan sebelumnya. Mungkin sekarang ia lagi di kampus. Sempat kebingungan memilih apa ke rumah suci atau ke Universitas Pajajaran. Ketika itu aku masih duduk di motor kesayangan dari masa sekolah SMA. Kalau di Tasikmalaya hanya jalan kaki karena dekat sekali hanya beberapa meter doang. Sedangkan SMA di Bandung jarak menempuh sampai sekolah sudah jauh sekali sehingga ayah langsung membelikan sepeda motor Beat. Sempat dibawa ke kosan pada waktu masih melaksanakan pengenalan kampus. Cuma sampai di gerbang kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Setelahnya, aku sengaja parkir di sekitar kampus juga, supaya para kakak senior nggak melihatku bawa sepeda motor. Seringkali merasakan tidak percaya diri walaupun teman sekelas sudah menyuruh secara paksa supaya parkir di dalam kampus. Tetapi, aku merasa ada sesuatu membuatku berpikir ulang ketika sudah dekat sama gerbang kampus. Tahu nggak, selama kuliah di sana terasa benar-benar menguji kesabaran, dan untungnya penyakitku nggak kambuh. Sedangkan mengenai persoalan kesabaran masih kuat sampai akhir kegiatan tersebut. Meskipun pada akhirnya tahu juga kakak senior melakukan seperti itu untuk disiplin, tak ada lain rencana kurang berkenan. Berharap banget kesabaran aku masih bisa diandalkan, tak usah melakukan sesuatu mungkin merimbas kegagalan, tak bisa ikut kegiatan pengenalan kampus. Termasuk teman SMA sampai sekarang gak mau ke kampus saking ketakutan selepas dimarahi gara-gara telat datang. Padahal alasan ini tidak perlu takut apalagi bisa menghasilkan masa depannya. Dan meminta orang tuanya untuk keluar dari kampus tersebut. Sayangnya, aku tak bisa lakukan apapun persoalan ini. Terkadang sekarang kan lebih baik memerlukan perjalanan berjalan dengan lancar. Namun, kenapa selalu bertemu kemacetan? Padahal sebelum berangkat, memakan waktu hanya 2 jam. Selepas cek kembali di pinggir jalan langsung menunjukkan angka 3 jam. Lah, kenapa bisa begitu? Lalu, aku nggak jadi pergi ke Jatinangor. Seharusnya aku memiliki jalan alternatif supaya cepat sampai ke tempat tujuan. Ketika mau berangkat, seolah ada yang mengganjal. Namun, aku sama sekali nggak tahu ganjalnya apa. Aduh, kalau seperti ini mungkin saja bakalan nggak jadi. Padahal kemarin malam sudah WhatsApp ke Suci bahwa aku akan berkunjung ke rumahnya untuk melepaskan kerinduan sama sahabatnya. Pada awalnya, tak ada niat ingin ke Jatinangor. Takut Suci sibuk sama tugas kuliah, apalagi sekarang aku merasa tenang setelah bertemu sama Tika, teman sebagus sahabatku, meski awalnya kita bertengkar. Karena dia sudah mengatakan bahwa aku ada niat buruk, padahal hanya mau silaturahmi sudah sekian lama tidak berjumpa dengannya. Hmm, Tidak bisa pungkiri bahwa aku benar-benar rindu padanya. Kalaupun banyak orang mengatakan bahwa aku sudah memiliki sayang, iya, benar sekali sayang terhadap sahabatnya. Bukan sebagai pasangan masa depan, jadi aku mohon jangan dulu berpikiran semacam itu, yang ada malah salah paham. Ketika ada sebuah klarifikasi oleh kita berdua, supaya jelas dan akurat,
Sebenarnya malas mau bilang ke siapa-siapa. Pasti akan ada terus di sosial media, apalagi di sosial media milik Suci. Sudah 1000 banyak sekali pertanyaan menyangkut hubunganku sama Suci. Padahal sama ini, aku hanya menganggap bahwa dia seorang sahabat dan selalu berikan semangat untuk sembuh dari penyakit di dalam tubuhku. Meskipun ada kurang setuju dari salah satu akun sosial media. Setiap kali post secara bersamaan, pasti teman atau siapapun mengatakan bahwa kita berdua memiliki hubungan lebih. Padahal sama ini, aku tidak pernah mengungkapkan perasaan masing-masing. Jadi, jangan salah paham dulu ya. Ketika ada postingan, belum tentu sudah memiliki hubungan pasangan kekasih. Sehingga harus berpikiran realistis saja dan jangan terlalu berlebihan. Aku nggak mau orang yang sudah komentar tersebut membuatnya makin kepikiran. Lalu kuliahnya nggak pernah menjalaninya. Lantas sampai sekarang pun masih memikirkan mengenai hubungan kita sebagai sahabat, bukan sebagai pasangan kekasih, supaya mereka pun percaya sama kita dan memulai lagi aktivitas sudah merasa nyaman jalani, tak perlu memikirkan menyangkut orang sekitar gak tahu apa-apa. Alhamdulillah selama 1 minggu sampai hari ini Suci tidak mengalami kendala apapun. Ia tetap bersabar mendengar para netizen yang penasaran sama hubungan kita berdua. Cukup mendoakan terbaik buat kita mengenai jodoh. Aku sudah menyerahkan kepada Allah. Namun selama perjalanan mau ke Cianjur masih memikirkan sesuatu berkaitan sama cinta. Kali ini tidak berbuat masalah sama kakak kelas. Soalnya nanti aku lagi di luar Bandung, please berikan waktu untuk berbincang sama sahabatku. Usaha mengenai apapun jangan dulu memikirkan terlebih dahulu karena dalam benakku sudah merasakan kecapean. Apabila ada masalah di luar sekolah, telepon saja ke bunda atau ayah, mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah seperti apa. Setidaknya kali ini mungkin sosok ayah bisa menemukan sebuah solusi dan jalan keluar. Asalkan jangan menjawab kebohongan, ayah akan mengetahui dengan sendiri. Jadi, mohon kepada Citra untuk menjawabnya secara jujur. Tak perlu ada yang merahasiakan supaya masa ini tak begitu rumit. Selama ini aku hanya bisa melindungi, takut terjadi apa-apa dengannya ketika terjadi pertengkaran tersebut. Ya dari pikir ayah bakal marah padamu. Tapi bisa saja kalau ada aku selalu menemaninya dengan kondisi kurang baik. Walaupun aku sempat berhenti di pinggir jalan beli minuman kesukaan aku yaitu teh botol dengan kemasan baru. Hanya saja pikiranku selalu mengingat masalah kemarin dan aku pun masih berpikir, kenapa ya kemarin enggak telepon bunda? Pasti bunda takkan memarahi anak kesayangan, tetapi kalau menelpon ke ayah, lebih baik jangan deh. Yang ada malah Citra kena marah. Setahu aku tuh, Citra mudah sekali tersinggung setiap ada kalimat memang kurang berkenan. Nah, sedangkan aku hanya bisa berdiam diri doang, kemungkinan sudah terbiasa kena marah sama ayah. Jika suatu saat ada perubahan dalam dirinya, pasti akan kembali ke rumah. Untuk sekarang nggak kepikiran sih, cuma kalau memang mengontrol emosi itu suka banget.
membuatku bingung harus bilang apa. Namun, kenapa nggak kasih tahu pria nama-nama yang pernah menyakitinya, bila tak ada jawaban apapun. Aku langsung tinggalkan tempat ini meski akhirnya berbincang lagi. Please, aku harus berpikir ulang mengenai keputusan tadi sehingga nggak ada lagi kesalahan pahaman di antara kita. Oh iya, aku baru sadar juga dari tadi seperti ada WhatsApp. Mungkin dari Suci deh, coba cek dulu. Tuh kan, benar dugaanku dari sahabatku tercinta. Tumben banget, pesannya pakai emot rindu padaku. Biasanya nggak pernah loh kasih pesan seperti ini. Jadi sebenarnya yang mengendalikan itu siapa? Aku kan belum memakai alat teknologi tersebut, karena uangku di dompet belum cukup membelinya. Perlu menunggu selama beberapa bulan dan tak bisa sembarangan masuk ke rumah tersebut. Dari suasana pun sudah mengatakan bahwa gedung tingkat banget, padahal tidak ada perkembangan. Kenapa masih berlanjut sih? Ah, bingung. Kali ini memang susah untuk mencari jalan keluar. Setidaknya sudah berusaha sekuat tenaga untuk berpikir. Kalau bisa mah jangan terlalu berharap lebih deh berkaitan mengenai hubungan kita seperti bersama. Mumpung suasana masih sepi sama perjalanan kali ini dan aku pun sudah balas pesan dari Suci. Aku malah bahagia sekali bisa ketemu sama Suci. Padahal dari lubuk hatiku, alhamdulillah masih bisa menjaga silaturahmi sama sahabatku. Itulah cerita untuk episode terbaru yang berjudul Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi. Terima kasih.